kenikmatan kepada kita yang tiada tara, yaitu pertemuan zahir wa batin kita kepada panjenengan kepada saya yang dipertemukan pada malam hari ini. Insyaallah pertemuan malam hari ini menurunkan rahmat dan hidayah dari Allah, menurunkan keistimewaan dan kenikmatan yang lain untuk kita semua. Mugi-mugi sedaya yang hadir pada malam hari ini diberikan umur yang panjang, sehat walafiat yang dawam, yang berkepanjangan, yang taatilah wa taatur Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga mudah-mudahan Allah berikan kesehatan walafiat yang dawam, juga keberkahan, dan mudah-mudahan Allah juga memberikan kepada kita rizki yang halal, yang barokah, yang berkepanjangan, dan juga keluarga kita yang di rumah kita masing-masing. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa mudah-mudahan Allah juga mengamankan kampung-kampung kita, masyarakat kita dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kehidupan kita ini lebih mudah lagi ke depannya, khususnya untuk takwa dan kita iman kepada Allah dan kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga untuk keperluan duniawi kita. Mudah-mudahan Allah bukakan segala macam jalan buat kita semua. Amin. Jalan-jalan yang terbaik, jalan-jalan yang akan membuat keluarga kita itu senang, akan membuat keluarga kita ini bahagia, yang dawam, yang berkepanjangan. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. Bersyukur kita di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lain kecuali kunci kita, yaitu syukur kehadirat Allah. Satu, orang syukur itu banyak tentuannya. Jadi kita bisa mengucapkan dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin, tapi juga bukan cukup di kalimat saja, tapi dengan perbuatan kita harus mencerminkan sebagai orang yang syukur. Sampai detik ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah, alhamdulillah, dalam keadaan sehat walafiat. Itu yang pertama. Orang kalau sehat itu dia mau apa saja bisa terjadi. Tapi nek dirinya dia sakit, dia mau apa saja ada halangan. Ada hal yang tidak bisa dia kerjakan, ada hal yang dia bisa kerjakan. Yang pertama, kita punya kenikmatan dari Allah, diberikan kesehatan walafiat. Yang kedua, kita dikumpulkan oleh Allah di tempat-tempat yang baik, didudukkan sama Allah di tempat-tempat yang baik. Itu semua tidak akan terjadi bila mana orang itu tidak akan merubah dirinya. Di sini kita harus mengerti satu hal dan kita harus garis bawahi. Sesungguhnya Allah sama Rasulnya tidak butuh kepada kita. Kita yang butuh kepada Allah dan Rasulnya. Bukan dalam keadaan kita senang. Mungkin dalam keadaan kita senang kita tidak butuh Allah sama Rasulnya, karena kita senang kok. Masih ada uang, masih ada tenaga, masih ada harta benda, masih ada kekuatan. Kita tidak butuh Allah sama Rasulnya. Tapi kita harus pikirkan secara manusiawi, waktu kita tidak mempunyai apapun, siapa yang harus kita hadapi? Manusia sudah tidak ada yang mau sama kita. Jangan pun nyilih duit. Ngrungokke curhatane awake dhewe kira gelem menungso. Aku cek mumet, aduh kan aku yo mumet. Aja meh nyilih duit. Curhatan saja jangan. Siapa yang mau menerima curhatan kita waktu kita terpuruk di bawah-bawah betul? Hanya Allah Azza wa Jalla dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu kalau kita sholat malam, sholat wajib, sholat sunnah, dan ibadah apapun, tangan kita mengadah ke atas, ya Allah, saya ini lagi betul-betul dihimpit dengan keadaan, ya Allah. Saya ini lagi dihimpit dengan keadaan yang begitu dalam. Belum lagi keluarga saya, ya Allah, selalu menuntut saya yang lebih. Hanya Allah yang mau mendengarkan kita. Maka dari itu berbaik-baiklah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena nanti di waktu kita membutuhkan Allah, bukan kita yang jalan menuju Allah, tapi Allah sendiri yang akan menuju panjenengan sedanten. Itu yang dialami oleh kakek-kakek panjenengan.
Orang alim-alim terdahulu, romo-romo kiai yang sudah hidup, yang sebelum-sebelumnya sudah hidup duluan sebelum kita. Mereka belum angkat tangannya, doanya dikabulkan oleh Allah. Karena apa? Karena mereka sudah menempatkan kebutuhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan Allah yang butuh kita, bukan Nabi Muhammad yang butuh kita. Itu garis bawahi dulu dalam kehidupan kita. Jadi awake dhewe iki salat karena kita yang butuh. Kita mau kumpul kayak gini, kita yang butuh. Kita mau ngaji ratib, maulid, sholawatan, apa mawon, karena kita yang butuh. Bukan Allah, bukan Kanjeng Nabi. Untung-untung kemarin keadaannya nikmat, sekarang dikei ujian kali Gusti Allah napa niki virus corona. Sing duwe duit mumet, sing ora duwe duit tambah mumet. Nah, niki banter tapi ra dedet. Jujur nek banter iki padha-padha tose ora ngono. Nanti nganggo mic iki ra dedet. Sekarang Allah memberikan ujian kepada kita, Pak. Semacam virus yang kalian tidak akan bisa lihat, yang tidak akan bisa jenengan tahu, tapi bisa memporak-porandakan keadaan. Setiap manusia yang kuat, yang mempunyai harta, ambles. Yang mempunyai kedudukan, ambles. Yang punya apa lagi? Semuanya dibuat bingung oleh virus. Allah kirimkan ujian untuk kita. Itu bukan salah manusia, ini virus dari ini, dari hewan ini, tadi tidak akan nyalahkan siapapun. Allah menginginkan kita seperti ini. Nek sudah seperti ini, mau kembali kemana manusia? Menungso, meh nang ndi kowe? Gusti Allah ini nanya sama kita. Allah ini sayang sama kita, kita yang tidak sayang sama Allah. Untung-untung saja kita masih diberikan umur. Alhamdulillah kita masih ada umur, masih ada kesehatan. Yang lain sakit, kita sehat. Betul lah. Yang lain situ awake dhewe urip. Ada yang meninggal, bukan ada yang meninggal, tapi Allah masih kasih kepercayaan umur kepada kita. Kita tidak pernah tahu umur itu kapan. Maka dari itu ujian seperti ini harus kita buat pelajaran. Oh ya Allah, ini saya harus kembali lagi kepada Allah Ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, ramaikan majelis-majelis, masjid-masjid, sholat 5 waktu yang baik. Andai kata belum bisa cari yang bisa dulu yang mana, sampai panjenengan bisa sholat 5 waktu dengan tertib dan benar. Allah tidak pernah memaksa, tapi Allah mewajibkan, memerintahkan, tapi tidak memaksa kudu orang. Tapi ngerti ya awake dhewe iki sing butuh kali Gusti Allah, kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana di tempat situ banyak orang yang memanggil asma Allah dan asma Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tempat itu akan diberikan kemakmuran oleh Allah. Dan orang-orangnya akan diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada orang manusia hidup yang dicari menungso sing urip ini nopo nih? Duit mboten. Ilmu mboten. Sehat mboten. Yang dicari orang yang hidup adalah ketenangan. Batin niku tenang. Kita tidak usah jauh-jauh ke Kanjeng Nabi Muhammad. Kadon 1400 tahun yang lalu itu niku kadon. Itu bukti nyata tapi kadon. Lihat saja kakek nenek kita, nopo bapak-bapak ya WDW. Kalau kehidupannya di bawah kita jauh, tapi ketenangannya dia mendapatkan daripada kita. Contoh aja, kita punya kakek nenek, bapak ya kita yang pernah kita alami saja, yang masih hidup, atau kakek nenek kita yang pernah kita ngalami. Hidupnya lebih sederhana daripada kita. Alhamdulillah wae dhewe saiki padang. Ngomong eneng speaker, eneng mic. Nek mbeng rasa nganggo mic jerit-jerit nganti mulai pengajian niku bapak ibu panjenengan napa kakek nenek panjenengan nek pengajian niku nganti suarane entek. Eneng mic. Menungsone kathah napa sithik tapi suaranya tidak akan terdengar kemana-mana. Akan tetapi kenikmatan yang diberikan oleh Allah sekarang lebih besar. Akan tetapi rasa syukur kita
kepada Allah lebih berkurang. Maka dari itu ada yang mengatakan kepada kita semua, dulu banyak orang yang bersyukur kepada Allah, ini sekarang banyak yang kufur kepada Allah Ta'ala. Ini kalau mau dinaikkan ke Nabi Muhammad SAW jauh banget. Saya kasih contoh aja. Dari Nabi SAW, kaum Ansor sama Muhajirin itu kaum yang fakir. Ansor sama Muhajirin itu kaum fakir, kaum yang tidak bisa makan, tidak punya pendapatan. Ansor sama Muhajirin. Apa yang dikatakan oleh Habib Abdullah bin Al-Haddad dalam kitabnya, sesungguhnya Islam ditegakkan oleh mereka orang-orang fakir yang perutnya selalu lapar. Siapa? Ansor maupun Muhajirin. Dan dengan sesuap nasi saja dari tangan-tangan kalian, Allah akan tolak segala macam bencana dan balak dari sekitarnya kalian. Itu Habib Abdullah bin Haddad. Apa yang dimaksud dengan sedekah kita sesuap nasi saja untuk orang-orang fakir di zaman sekarang, Allah akan hilangkan balak dan wabak dari sekitar kita. Karena yang menegakkan Islam, yang menegakkan bendera agama Islam sinten kalau bukan kaum Ansor sama Muhajirin, bukan kaum yang mempunyai harta banyak. Lapar itu sampai meninggal dunia mereka. Puasa itu tidak ada bulannya, ngenteni bulan Ramadan awake dhewe iki poso ngenteni bulan Ramadan ya ora poso. Pripun? Ansar sama Muhajirin itu tidak nungguin bulan, setiap hari puasa karena tidak ada yang dimakan. Itu yang menegakkan Islam. Mosok ora isin awake dhewe iki. Kali wong Ansor, kali wong Muhajirin, jangan ke nabinya, malu-malu ini ya tambah banyak lagi. Tambah ngisi-ngisi meneh. Kita ngelihat kepada Ansor sama Muhajirin aja kita tidak bisa berbicara apa-apa. Alhamdulillah ya Allah, sakniki enten teh kotak, enten aqua, enten apa niki bledok napa. Demben rene Kanjeng Nabi ngomong ya keluwen tenan. Tapi bukan dilarang seperti ini oleh Allah, tidak dilarang. Syukuri nikmatmu. Allah berikan lebih. Nabi tidur di atas pelepah kurma. Kita tidur saelek-eleke turunin dhuwure kapuk. Lalu sebutan Nabi itu pelepah kurma, Pak Bu. Bukan tidur di spring bed sing larang-larang supaya sakniki iki mboten. Tapi tidak dilarang nek umat yang mahal sekalipun Allah tidak melarang dan tidak marah. Karena itu perjuangannya Nabi. Cuma Nabi minta kepada kita syukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukurnya piye ya, banyak-banyak sedekah, banyak-banyak datangi majelis-majelisnya Allah, ingat kepada Allah dan kepada Rasulnya. Itu rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ Allah akan tambah kenikmatan. Di situ Allah akan melindungi kita, masyarakat kita. Nopo mawon, siapapun yang akan didatangkan oleh Allah, mau bencana, mau wabak maupun balak, tidak akan bisa mengusik keadaan-keadaan kita semua. Karena apa? Karena kita dekat kepada yang mempunyai wabak, yang mempunyai balak, yang mempunyai kejadian-kejadian luar biasa. Siapa? Allah Azza wa Jalla. Pasrahnya niku bongkokan nek awake dhewe iki cedhak kali Gusti Allah. Tapi kalau bukan kita orang yang jauh sama Gusti Allah, yang dilihat itu yang dia lihat kenyataan. Ndak isa pasrah bongkokan kali Gusti Allah niku angel. Saniki mawon gampil mawon. Saya contohkan yang saya sering katakan. Orang diundang pengajian niku teng mriko teng pengajian niku ngopo mawon. Padahal ning kene lho eneng kacang ya eneng jeruk. Engko panganan metu, lawuh koyo metu. Kabeh mangan nggih mboten diceritani. Diayem ke hati. Tapi angel orang diundang pengajian seperti itu susah sekali. Padahal orang numpuk duit nih kene. Tapi nek arisan kok akeh men sing teko. Arisan ki duit tok. Sing teko malah akeh. Untung saka ndi? Nggak ada untungnya. Kalau untung itu seperti ini, makanan meh mangan nganti wareg yo gratis, ora mungkin dijaluki nek ning warung semongko kuwi 500 rupiah.
sak emplokan iki 500 ning kene meh mangan 3-4 ora ning sing ngitung. Meh ngombe teh ibu ping pira ora ning sing ngitung, nek ning Solo 2000 3000 teh panas. Ning kene gratis nganti ngombe nganti meh nguyuh-nguyuh ora apa-apa. Pengajian itu diisi keistimewaan sama Allah susah. Karena apa? Di dalamnya ada rahmat. Yang susah itu rahmatnya, seperti orang yang sedekah kita abot lah. Ngetokke duit 1000, 2000 nganti 5000 ngantos abot. Tapi wong sing sedekah niku napa janjine Gusti Allah lewat Kanjeng Nabi, siapa orang yang bersedekah karena Allah ikhlas lillahi ta'ala, ikhlas lillahi ta'ala, maka Allah akan kabulkan hajatnya detik itu juga apa yang dia minta. Yang kedua, 70.000 bala dan wabah akan disingkirkan yang belum ataupun yang sesudah. Itu fadilahnya orang yang sedekah sama Allah. 5.000 tapi bonusnya sakmono akeh. Tapi apa tekan omah saka omah nggo 10.000 ning dalan meh teko ratipan. Engko meh nyemplungi kotak. Tekan mlaku wis 10.000 melangkah pirang jengkal tok niku ganti wis 5.000 wae wis. Tekan gone 1.000. Kayak ngono 70 babak kon ilang, 70.000 babak suruh ilang. Ya angel. Barokah niku larang. Awake dhewe niki karaoke 1 juta, kuwi gelem surga iki gratis ra sing gelem kok. Leres mboten? Niki kenyataan. Karaoke niku 1,5 juta, bondong-bondong nanti sugih kabeh sing duwe karaoke. Cobi sing duwe majelis taklim, pengajian, ratib napa maulid, napa masjid-masjid deloken. Ya Allah, mesak kene karpete nganti nglundung-nglundung. Karena apa yang nyumbang tadi dari 10.000 tadi 1.000, sing 1.000 tadi 500 mungkin 100. Niku njaluke surga sing paling jero dhewe karo Kanjeng Nabi Muhammad, aja nganti disiksa. Kuwi njaluke kathah ora umum. Bayangno. Niku mung 1.000 rupiah. Kayak gitu keimanan kita sampai di mana? Oh jauh dibanding Nabi, dibanding sahabat Rasul. Wah jauh. Jangan pun ke mereka kita ngelihat ke kakek nenek kita saja sudah jauh sekali. Mereka apa yang ada mereka makan dengan rasa senang dan syukur. Awake dhewe iki lawe sego, mungkin awake dhewe iki metu saka omah. Tak jajan wae wis. Lawe mung sego tok. Jujur-jujuran aja itu yang kita alami. Syukur jauh sekali. Mau kenikmatan dari mana? Jauh dari kenikmatan yang ada dan kita tidak mau syukuri. Syukur dulu apa yang kita lihat, maka Allah akan berikan kelebihan-kelebihan dari hal-hal yang sebelum-sebelumnya. Perhatikanlah. Maka dari itu haruslah kita yang mengejar Allah dan Rasul, bukan Allah yang mengejar kita atau Rasulullah yang mengejar kita. Allah sama Rasulullah tidak butuh kepada kita. Kalau mana kita menginginkan doa yang dikabulkan oleh Allah, kehidupan kita ingin dirubah oleh Allah, maka dari itu perbanyaklah kita mengingat kepada Allah. Pripun mengingatnya? Tidak harus kita ini sholat itu wajib. Tidak usah diomongkan. Yang wajib itu tidak perlu dibahas. Bisa dilaksanakan, tidak bisa diganti dengan hal-hal yang lain yang sudah ditentukan dalam agama. Bisa dilaksanakan, itu hal wajib. Kenapa yang harus kita bicarakan? Sholat, puasa, zakat, haji, itu tidak perlu dipertanyakan. Yang sudah bisa. Allah katakan tidak bisa sholatlah kau dengan keadaan yang sempurna, yaitu berdiri. Tidak bisa suruh duduk. Tidak bisa duduk suruh tiduran. Tiduran tidak bisa gerakannya suruh pakai isyarah. Mata melek, merem angel di sholat tidak ada tombol-tombolnya. Gampang toh? Gampang. Nah, pilih yang mana? Mau di sholatin tombol-tombol apa sholat dewe? Nah, itu kita sendiri yang pilih. Kita sudah diatur sama Allah tuh gampang kabeh sing angel-angel ki menungsone. Puasa juga gitu. Bagi orang tua itu boleh membayar fidyah ataupun mengganti puasa atau membatalkan puasa itu tidak dipermasalahkan. Orang hamil menyusui itu mengganti fidyah wajib hukumnya, atau
mengganti puasanya wajib hukumnya. Kalau orang tua tidak diwajibkan, mau ganti boleh, tidak pun tidak dihukumi. Itu orang yang lanjut usia, orang yang sakit boleh nanti mengganti. Begitu juga zakat bagi yang mampu. Sekarang banyak yang mampu merasa tidak mampu karena sudah waktunya Idul Fitri. Itu yang terlihat. Kenapa? Janjian Nabi, umatku tidak akan ada yang kelaparan. Nabi itu berdoa, naik ke mimbar waktu sholat Jumat, belakangnya malaikat Jibril alaihissalam, minta Rasulullah kepada Allah di langkah pertama, ya Allah, masukkan umatku ke dalam surga. Yang mengamini malaikat Jibril, amin. Jelas kabul hajat. Nabi yang minta, yang ngamini Jibril. Langsung diambil itu hajatnya Nabi oleh Allah dan di ACC. Langkah yang kedua, ya Allah, jangan buat umatku kelaparan, amin. Malaikat Jibril yang doa Nabi Muhammad SAW kabulnya. Loh kok masih ada beb ya? Di zaman sekarang, mulai dari dulu sampai sekarang masih banyak umatnya Nabi Muhammad kelaparan. Ya tadi zakatnya dikorupsi karo wong sugih. 2,5% niku wis diitung kali Gusti Allah boten ngaboti sapa-sapa. Niku dikorupsi. Nek duwite sak miliar, 2,5% yo kathah yo. 250 juta. Nggih. 250 napa? Boten nek 25 juta. 25 juta nek dibuat anu wah akeh nek. Ngopo ki? Wis tak long wis mung 15 juta wae. 2,5% itu tidak sampai 2,5%. Itu orang-orang, makanya banyak orang-orang Islam yang kelaparan. Andai kata orang Islam itu menegakkan kebenaran betul-betul, bagi mereka yang mampu mengeluarkan zakat 2,5% persis seperti apa adanya, maka dengan hal itu saja sudah mencukupi bagi seluruh umat Islam, tidak ada yang kelaparan. Belum lagi sedekah loh. Sedekah ini mboten enten hitunganipun. Mengei 10%, mengei 3%, mengei 1%, yang penting napa? Sedekah. Nek sedekah ini mboten enten hukumane. Tapi kalau zakat itu sudah dipastikan 2,5%. Dipunjuli oleh nek dikurangi ora mboten saged. Banyak ulama-ulama kita, saya belajar sendiri langsung dari bapak saya. Bapak saya itu kalau ngasih zakat kepada orang lain itu minimal 3%, enggak pernah 2,5% persis. Pasti diberikan lebih 3%. Karena takut kalau ada yang kurang di waktu dulu-dulunya. Selalu setiap tahun seperti itu. Itu orang tua kita dulu mengerjakannya seperti itu. Syekh-syekh kita, masyayikh kita, romo-romo kiai kita itu mengerjakan tidak dipaskan 2,5%. Pasti dilebihkan 3%. Ada yang 3,5%, monggo. Seenaknya panjenengan yang mempunyai hati. Tapi itu aturan yang harus kita jalankan. Orang yang mendekatkan diri kepada Allah dijamin sama Allah Ta'ala. Dijamin. Dapat jaminan dari Allah. Contohnya pun para wali songo. Wali songo kita lihat saja lah. Yang ada di hidup di tanah Jawa. Sing awake dhewe iki kenal sejarahipun. Sampai makam-makamnya pernah kita ke sana ziarah. Mereka yang meninggal bisa yang menghidupi yang hidup. Awake dhewe iki sing urip malah mateni sing urip. Kok ngoten beda? Ya betul lah. Lihat aja, lihat itu makamnya apa ziarah teng mriko. Banyak orang-orang yang jualan tasbih kabeh. Dodolan apa niku sarung kabeh, dodolan sejadah payu kabeh. Padahal orangnya sudah meninggal ratusan tahun, tapi masih bisa menghidupi orang yang hidup. Pripun niku critanipun. Mboten enten kenalan sapa-sapa. Mboten enten proyek sapa-sapa, napa-napa. Ustianya pun tilem ratusan tahun, tapi masih bisa memberikan rezeki kepada yang hidup. Awake dhewe niki lho, apa ora isin kali wali songo niku. Urip padha uripe, malah jegali siji loro dijegali kabeh gen ora mangan. Pripun? Awake tetangga dhewe tuku kendaraan anyar iri, meri. Apa kuwi tuku kendaraan anyar pamer. Padahal nek sing pamer. Ya jenenge kendaraan teko ya gedhe ya ketokan kabeh. Apa meh dikantongi? Kan mboten saged. Tapi awake dhewe wis meri sik.
Sudah dengki dulu adanya tetangga kita yang mempunyai kelebihan. Kelebihan apa? Bukan harta, tapi kelebihan dari mereka yang mampu. Bukan mampu itu masalah harta saja. Mampu untuk membeli biarpun dia tidak mempunyai uang, tapi berani untuk membeli. Ojo meri. Engkau nek mumet ya sing mumet DE itu untuk awake dhewe. Coba meri ini. Mungkin DE utang tapi utang iso bayar apa ora kan sing utang tombo-tombone awake dhewe. Jadi kita tidak perlu ikut meri. Yang penting kita jaga hati kita kepada Allah dan Rasul. Tetapkan iman dan takwa kepada Allah dan Rasul. Apapun permintaan kita akan diijabah oleh Allah. Duduklah, zikir. Banyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kampung-kampung kayak seperti ini, perbanyaklah sholawat sama zikir kepada Allah. Agar apa? Kampung itu diamankan, warganya pun diberikan ketentraman, masyarakat pun diberikan kemakmuran. Nopo sing ditandur barokah, ya toh. Apa sing dientuki niku barokah. Saged dibagi-bagi kalih sinten mawon mboten habis-habis niku wong tuwa awake dhewe tempeni niku mawon. Ilmune menapa cukup nggih gawe omah, cukup nggo ngrawat bocah-bocah, cukup untuk memberi transport, cukup untuk membuat makanan, tandur napa mawon. Karena apa? Hidupnya diberikan keberkahan oleh Allah, umurnya dawa-dawa. Orang-orang yang dulu itu umurnya 120, 130, ada yang 150 tahun. Karena apa? Berkah hidupnya. Saniki mawon umur 15 tahun wis kepundhut. 13 tahun wis kepundhut. Jek seger-segere wis kepundhut. Napa? Nyawanya tidak barokah dari Allah. Bukan salah siapa-siapa, itu salah kepada diri kita. Ayo syukuri nikmat kepada Allah. Jangan pikir yang bukan tugas jenengan, sing jenenge mati maupun boten itu bukan tugas awake dhewe. Yang kita pikiri adalah tugas kita adalah memikirkan hidup, bukan memikirkan mati. Mati itu tugasnya Allah Ta'ala. Nek hidupnya benar, insya Allah matinya pun akan benar. Tapi kalau hidup kita salah, belum tentu kita akan mati dalam keadaan benar. Dari hidup kita ini bisa menentukan kematian itu seperti apa. Nek sekarang kita takwa, taat kepada Allah, berpegang teguh dengan Allah Ta'ala, insya Allah meninggal pun akan dalam keadaan husnul khatimah. Itu yang kita harapkan. Ya Allah, berikan saya kesuksesan di dunia. Sukses di dunia ini bukan kekayaan saja, akan tetapi saya bisa menjalani hidup ini dengan baik dan benar. Itulah orang yang sukses. Berani untuk menghadapi ujian dari Allah, tidak berputus asa. Karena banyak orang-orang sekarang ini kalau sudah tertahan ataupun mentok dengan kehidupan, langsung berputus asa. Naudzubillahi min dzalik. Eneng sing langsung mabuk-mabukan, eneng sing langsung judi, eneng sing langsung napa niku bunuh diri. Naudzubillahi min dzalik. Seakan-akan hidup itu hanya sesaat itu saja, nanti dulu. Lihatlah wahai manusia, di atas langit ini masih ada langit lagi, di bawah tanah ini masih ada tanah lagi. Bukan cuma kita saja yang mumet, misi ada yang lebih mumet daripada kita, orang di bawah-bawah kita. Apa kita pernah mau tahu? Tidak mau tahu. Nek kita sudah merasa seorang yang lebih kaya, sehat, maupun kita orang yang kuat, sejati yang menungso, lihatlah ke atas. Sesungguhnya di atasmu masih ada yang lebih kuat daripada dirimu. Itu untuk menghalau kehidupan kita agar kita semangat. Apalagi orang-orang sekarang yang lagi gemar dengan keadaan, ayo cinta tanah air, cinta tanah air. Itu bagus, itu yang diperlukan oleh kita semua. Tapi nek kita memikirkan negara kegeden, Indonesia ini kegeden, wah gede banget. Mikirkan negara Indonesia ini terlalu besar. Nek ente mengatakan cinta kepada tanah air, lihatlah keluargamu maam apa mboten. Kayak ono maam itu namanya ente cinta sama Indonesia. Rawatan keluarganya awake dhewe niki dirawat apa mboten, apa ditinggal-tinggal tok. Kalau kita memang orang-orang yang cinta tanah air, lihatlah tanah-tanah kita yang kita injak sekarang, yaitu kampung-kampung kita.
Berikanlah keberkahan di atasnya. Nopo niku keberkahan itu? Ya perlakukan tanah itu dengan baik dan semestinya. Nopo? Sholatlah di atas-atasnya, berzikirlah di atas-atasnya. Insya Allah tanah itu akan diberkahi oleh Allah. Nanti akan merambat, baru kita akan memikirkan negara. Ini loh orang yang cinta oleh tanah air. Saya setiap malam ngasih masukan sama seseorang untuk mengangkat keadaan seseorang ini yang tadinya loyo biar semangat. Itu saya masih sering tidak dikatakan orang yang cinta kepada tanah air. Saya tidak repot. Yang penting orang tanah air saya angkat derajatnya di hadapan Allah. Yang penting saya melakukan tugas saya yang sudah dilakukan kakek-kakek saya dulu, berjuang melawan penjajah sampai dia menyerahkan nyawanya. Di sekarang ini saya berjuang bukan untuk menyerahkan nyawa saya dan tidak menggunakan senjata apapun. Senjata saya cuma untuk mengangkat derajat panjenengan dan masyarakat yang lain agar bersemangat untuk terus berjuang demi kebaikan diri kita pribadi maupun keluarga kita, dan baru nanti untuk masyarakat yang lebih luas. Siapa itu? Bangsa kita Indonesia. Tapi kalau diri kita saja belum kita angkat, terus kita memikirkan bangsa yang begitu besar, itu sangat jauh, Pak, Bu. Ekonomi rumah tangga kita ini harus kita bangun dulu. Jangan kita seakan-akan menjadi presiden Republik Indonesia. Jenengan itu bapak-bapak menjadi presiden rumah tangga ini panjenengan. Bapaknya presiden, ibunya wakil presiden, anak-anaknya rakyat. Iki rezekinya anak-anak mbok korupsi mboten. Nah itu. Iki jajane bocah-bocah mbok long-longi, mbok kesenangannya awake dhewe niki. Itu so korupsi iki jenenge. Rakyat sampai kelaparan sing kudune bocah iki jajan nganti ora jajan. Ya kudune bocah iki seneng tapi ora seneng ya gara-gara wong tuane niki. Iki sing dosa awake dhewe. Kita menjadi kepala negara di atas rumah tangga ya kita saja kita luput kok. Kok kita mau mikir cinta tanah air kadoan Kang? Adoh banget. Terus coba banter-banter kowe ngomongin kok enggak keselak. Alon-alon baik. Karena apa? Rumah tangga kita saja sudah kocar-kacir. Lah gimana caranya? Tidak ada lain, dekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan memberikan jalan keluar bagi kehidupan kita, di dalam maupun di luarnya. Allah akan memberikan semua apa yang kita inginkan, kehidupan yang tidak pernah kita bayangkan sama sekali. Allah akan dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan berikan kedekatan yang betul-betul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan akan dibuka jalan keluar, segala macam jalan keluar. Jangan pun keadaan seperti sekarang, zaman corona nopo virus ini. Orang semuanya pada bingung karena masalah ekonomi. Betul, ekonomi kita dalam keadaan terpuruk. Akan tetapi yang penting kita mendapatkan ketenangan dulu dari batin, baru kita kerjakan agar ekonomi kita ini lebih baik lagi. Gimana caranya? Tapi nek awake dhewe iki wis sumpek ning atine awake dhewe mboten enten keinginan nopo-nopo karena keadaan yang betul-betul menghimpit kita. Apa yang kita mau pikirkan? Jangan pun yang tidak ada, yang ada aja tidak kelihatan. Niki lho enten duit eneng modal, nggo kerja, iki wis ora kepikiran nggo modal nopo nggih. Karena apa? Sudah banyaknya pikiran. Kalau tidak kita tenangkan dulu hati kita. Gimana cara tenangnya? Kecuali tidak ada lain, kecuali kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dekatkan diri kepada Allah ta'ala. Untuk memikirkan apa tadi? Memikirkan keluarga di dalam rumah kita, anak kita, istri kita, orang tua kita, suami kita, kedua mertua kita. Baru kita pikirkan tonggo tepale awake dhewe kanan kiri depan belakangnya kita itu mereka sudah makan nopo belum? Apa yang perlu kita bantu, apa yang itu baru masyarakat kita pikirkan semua gimana kita akan memakmurkan masyarakat kita, memajukan satu masyarakat, satu desa, satu kampung. Itu kalau sudah dimakmurkan dampaknya untuk negara sangat besar. Itu baru dikatakan cinta kepada tanah air. Tanah Jawa niki Pak Buke. Tanah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tanah panjenengan. Tanah yang diberikan rahmat besar.
Tidak sedikit para alim ulama, para pejuang besar yang dikebumikan ataupun pernah nginjak di tanah-tanah kita, tidak sedikit, banyak sekali. Apakah pernah kita berpikiran ataupun membayangkan sedikit pun kehebatan apa yang kita punya di tanah Jawa? Semuanya mengarah kepada Jawa. Dimakamkan di Indonesia, nopo melih di tanah Jawa ini dimakamkan cuma wali-wali songo, para wali-wali Allah, para kiai-kiai, para ulama-ulama soleh. Lihat saja di Timur Tengah niku Pak Bu, Timur Tengah niku enten Saudi Arabia, enten Yordania, enten Syria, enten Iran, enten Irak niku Timur Tengah standar. Yang dimakamkan bukan cuma wali, tapi yang dimakamkan nabi. Bayangno. Luwih ampuh ndi awake dhewe iki meh mikir nabi karo wali iki ampuh pundi. Kula centang kali jenengan. Derajatnya luwih mulya ndi nabi kalih wali. Nabi itu pesuruhnya Allah langsung. Nabi itu langsung Allah yang menentukan. Yo nabi. Seperti halnya menteri sama Pak Camat. Lah pundi? Ampuh menteri sing nduting sapa niku? Presiden. Niki nabi kalih wali. Indonesia ini tanah Jawa khususnya itu banyak dimakamkan para wali songo. Tapi di Timur Tengah yang dimakamkan apa niku? Nabi. Apa yang terjadi di Timur Tengah? Perang Pak Bu. Perang sedulur. Tembak-tembakan dewe paten-patenan dewe padelen dimakamkan nabi di tanah-tanah mereka. Sampai detik ini orang Islam di Indonesia tidak ada yang perang. Geger sithik kei gedang nopo makan bareng ngono akur melih. Cuma wali yang dimakamkan di tanah Jawa, tapi Allah masih berikan ketentraman di tanah kita sampai detik ini. Ning pundi-pundi wong Islam kabeh geger, Indonesia tetap ayem, tetap tentram. Itu semua tergantung kita, bukan Allah yang mau, tapi tergantung kita. Karena apa? Di dalamnya terdapat rahmat yang besar, khususipun tanah Jawa. Saya punya kakek yang bernama Al-Habib Umar Al-Mukhdar. Itu jaraknya sudah 800-700 tahun yang lalu. Beliau mengarang kitab. Dalam kitabnya beliau mengatakan, kedua kelopak mataku tidak pernah terlepas dari tanah Jawa. Al-Habib Umar Al-Mukhdar. Dibayangkan 700 tahun yang lalu beliau sudah mengatakan, kedua kelopak mataku tidak pernah terlepas dari tanah Jawa. Kok awake dhewe meh pindah saka negara iki piye pripun? Jan-jan iki sing salah ki menungsone apa lemahe. Murid Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad yang bernama Habib Husain Ba'bud mencapai wali kutub, presiden di para wali niku. Sebelum meninggal beliau manggil kedua keluarganya beserta putra-putranya dan juga santri-santrinya kumpul di kamarnya. Perhatikan dua hal sebelum aku pergi ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, aku tidak bisa menghafal Al-Quran. Yang kedua, aku belum pernah menginjakkan kakiku ke tanah Jawa. Niki muridnya Habib Abdullah bin Al-Haddad 400 tahun yang lalu. Tapi pengen ke tanah Jawa menjadi kegelan. Sebelum meninggalnya sampai menjadikan peringatan kepada putra-putranya maupun santrinya. Dua hal yang belum aku lakukan sebelum aku meninggal ini. Yang pertama, aku tidak bisa menghafal Al-Quran. Yang kedua, aku belum pernah menginjakkan kakiku ke tanah Jawa. Sing awake dhewe iki ora mau nginjak neh. Tidak tanah awake dhewe iki. Tapi satu pun kita tidak mendapatkan kenikmatan. Kok iso? Kok bisa kita tidak bisa mendapatkan kenikmatan dari tanah air kita? Yang kita lahir di sini, besar di sini, makan di sini, dan mati pun akan di sini. Mosok ya awake dhewe ra iso mendapatkan kenikmatan sedikit pun dari tanah yang kita injak ataupun yang kita punyai. Padahal orang-orang alim di luar tanah Jawa, mereka selalu meluk-lukkan ataupun menginginkan untuk menjadi orang-orang yang terdepan di tanah Jawa. Di Timur Tengah niku nabi, tapi dadose napa niku perang. Kita bukan menghina nabinya atau merendahkan nabinya, tidak ada salah sama nabinya. Tapi tanah yang dirahmati itu sangat besar karena rahmat Allah itu nomor 1.
Di tanah kita hanya orang-orang alim yang dimakamkan dan pernah hidup di sini. Tapi Allah tidak buat peperangan di antara kita satu dengan yang lain. Ada sedikit sakit di hati kita, Allah berikan ketentraman, rampung masalah ini. Bayangin. Kenapa Gusti Allah karo awake dhewe cuma awake dhewe sing kurang-kurang. Sampai surat Al-Rahman dalam Al-Qur'an, Ar-Rahman alamal Qur'an, khalaqal insana alamal bayan, asyamsu wal qamaru bil husban, sampai kata-kata fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhanmu yang manakah yang kau dustakan? Allah itu bertanya, nikmat Tuhanmu yang manakah yang kau dustakan wahai hambaku? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Seakan-akan Gusti Allah iki butuh karo awake dhewe, endi sing ra penak tak gantine. Ngomong karo aku, awake dhewe sing ora gelem ngomong karo Gusti Allah. Diceluk Allahu Akbar, malah tutup kuping. Pripun? Awake dhewe iki diceluk karo Gusti Allah iki tutup kuping, malah sok sibuk, mau ora ning adzan ora sibuk. Basane ning adzan disibuk-sibuke. Engko nek Gusti Allah mlayu aja ngamuk. Sing salah ki awake dhewe. Sampai di surat Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhanmu yang manakah yang kau dustakan? Sing ora penak sing ndi jo tak gantine. Ngomong karo aku, awake dhewe sing ora gelem ngomong, kon teko pengajian rasa-rasen. Kon teko ratipan rasa-rasen, kon selawatan rasa-rasen. Lah ngono njaluke napa? Surga gebet, kabul hajat, panjang umur, sehat walafiat. Niku diguyoni karo malaikat mungkar nakir iki jane piye iki. Aku dhewe mumet ngurusi menungso. Ki malaikat kanan kirine awake dhewe iki gethek-gethek tok mung guyu-guyu iki jane menungso iki piye ta? Semua kenikmatan sudah diberikan kepada kita. Khususipun ada amaliyah ratibul haddad, ada sholawat al-barjanji, sholawat al-dibai, sholawat simtuduror, sholawat nopo mawon macam-macam, tinggal kita baca, ndak perlu kita memikirkan cara buate pripun, cara merangkumnya seperti apa. Mboten sam mikir nopo-nopo, tinggal dibuka, dibaca, diamalkan. Niku angel tengah del. Dijak pengajian walasane setengah mati. Tapi keadaannya akan meminta kebaikan, susah. Kenapa? Allah tidak akan merubah satu kaum kalau kaum itu tidak akan berubah. Allah tidak butuh kita. Makanya kita yang berubah, semangati diri kita. Ayo, masih banyak yang harus kita kerjakan. Jangan mikirkan kematian, pikirkan kehidupan ini agar baik seperti apa. Jalankan kehidupan ini dengan baik, dengan benar. Jangan sampai menyalahi aturan agama atau aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintahan. Itu yang harus kita kerjakan. Kalau kita berani menghadapi, itu adalah orang yang sukses. Orang yang sukses adalah orang yang berani menerima kenyataan hidup, tidak sembunyi di balik dari kehidupannya mereka. Tidak. Susah. Senang itu orang yang hidup seperti itu. Tidak ada orang susah terus sok-sok sugih. Wong saiki kan ngono ta. Sing ketoke susah iki malah mentereng-mentereng, sing sugih malah klambine suwek-suwek. Kenapa lah? Tak tanyai lah, kenapa Pak panjenengan sugih malah suwek? Engko akeh sing jalu iki, Beb. Sing ora duwe ngopo ngono ben ketok dadi wong sugih lah, Beb. Bayang no akhir zaman. Akhir zaman iki wong sugih malah ketok kere, sing kere malah ketok sugih. Ini ki akhir zaman, tidak berani menghadapi kenyataan. Coba kalau menghadapi kenyataan, mereka ahli sedekah, orang kayanya, rumahnya selalu 24 jam dibuka, siapapun yang perlu bantuan dibantu. Nggak takut, dia punya mobil, dia punya rumah besar, orang wedi. Kenapa? Sudah menjadi kenyataannya. Dan yang lainnya tidak akan meri. Alhamdulillah ya Allah enak ya aku uripi. Ada orang yang mengatakan uripnya enak itu. Kenapa? Sudah sugih, sudah kaya, punya nopo-nopo. Uripe lomo, kerep ngeki wong-wong. Nek meh njaluk apa-apa ngono langsung dadi ning kono, bayang. Dijogo mae malah wong mereka tambah sugih malah tambah seneng. Karena apa? Kalau dia sugih, kita ikut enak.
Ada orang yang juga wah ditutup-tutupi temboknya dikuwedekke nganti dhuwur banget ora ketokan. Nanti nek semut iki munggah kesel tiba neh, semut iki. Saka dhuwure temboke. Lah nek corona nih. Lah ya, saiki corona saiki syukur. Makanya orang yang sukses adalah orang yang berani menghadapi kehidupan. Kalau punya katakan punya. Jangan bilang enggak punya. Nanti kalau dicatat betul sama malaikat orang duwe tenan, ayo ngono. Meh ngomong apa kowe. Makanya kalau berbicara itu yang baik bilang, kalau punya punya, enggak punya enggak punya. Katakan apa adanya, itu orang yang berani. Ojo mbok delik-delik no. Nek malaikat lewat, amin orang duwe tenan awake dhewe entek-entekan syukur malah. Ada orang yang mengatakan padahal kita tidak punya apa-apa, tapi orang melihat kita seakan-akan kita ini bahagia. Sering nih. Yuk wah, kalau antum beb, masya Allah, ini selalu seger, selalu ceria. Amin, ditungake kok. Tapi kan tidak ngerti hatinya remuk, ancur, redam, gepiye, pripun, mboten kertas lah. Meh didak-idak kayak apa kan mudah. Tapi nek ada orang yang mendoakan seperti itu, amini saja, jangan ngamuk. Kowe iki ora ngerti uripku ngene aja tambah ngamuk. Aminono wae amin. Mugi-mugi ya apa yang didoakan mereka jadi kenyataan. Nah, seperti itu. Aja malah ngamuk. Wah, kowe ora mudeng aku iki jek ngene duwe masalah iki malah aduh duwe masalah tenan. Tadi tidak ada masalah, duwe masalah tenan. Lewat malaikat amin. Diamini malaikat tunggal wae dadi tumane. Makanya Nabi mengajarkan kepada kita mintalah yang baik, karena separuh omongan dari orang muslim adalah doa. Ada yang wong bantar ngebut, biaya tiba kowe. Nah, iso tiba tenan kowe. Mbah kuwi anake sapa, dinteni apa mboten, mesake to. Oh coba amuki ngono. Nah, jadi kalau ada orang berbicara itu separuhnya doa adalah berbicara yang baik, khususnya kepada anak-anaknya kita. Jojo mencolotan kok tiba tenan anak. Jadi separuh doa, separuh bicara kita adalah doa. Perhatikanlah. Senangkan keluarga kita, senangkan istri kita, anak-anak kita, senangkan suami kita. Allah akan lancarkan rezeki kita. Kuncinya di situ, di sholat. Wis ora usah nganggo hadis ora mudeng panjenengan angel. Gampang wae jenengan duwe bojo, duwe anak. Jenengan duwe suami, duwe putra putri, duwe putu. Senengno mereka semua insyaallah rezekine deloken dhewe. Bakal lancar iki Gusti Allah. Iki gampang mawon sing awake dhewe iki urip ketemu terus. Wis nek tak kei hadis, tak kei surat iki wis jenengan tiwas bingung ora mbok laksanake aku sing kesel ngomong. Gitu. Jadi sing gampang mawon nek enten majelis kaya ngeten iki dirawati, kalau bisa dibuat-buat majelis di tempat-tempat kita biar Allah menjaga kampung-kampungnya wae dhewe. Karena kondisi sekarang ini kondisi yang sudah tidak bisa kita pegang. Napa niki? Karena alam ini sudah tidak bersahabat dengan kita lagi. Sing jenenge moso-moso iki mboten enten sakniki nggih Pak Bu nggih. Nek enten moso rendeng, moso ketiga, saiki moso ora iso moso apa. Saiki udan malah panas malah udan malah pripun. Saya itu sering dimintai ratipan gara-gara udan karo panas. Kaya pawang udan wae dhewe. Rasake. Iki musim panas berkelanjutan ratipan nggon kula nggih. Waduh, ini ora dilatih biasake. Niku udan terus ora panas-panas, ben panas ben. Awake dhewe iki kamar tukang sing ngurutke banyu, mateni banyu ngono tok. Ini karena tergantung kita ya, kita sudah mencampur adukkan kehidupan kita seakan-akan kita Tuhan. Makanya orang dulu tidak pernah seperti itu. Nek awake dhewe saiki seakan-akan kita ini Tuhan. Bisa mencampur adukkan keadaan, tidak bisa. Sekarang diambil alih sama Allah. Sing jenenge moso, sing musim panas, saiki musim udan. Saiki musim udan dadi musim panas. Awake dhewe kudu eling ngono. Ekonomi sudah berubah semua oleh Allah Ta'ala. Itu kan karena Allah yang menginginkan. Makanya kita yang harus berubah untuk menjalankan semua ini. Hidupkan hati
semangati kita, tidak boleh putus asa. Allah ini maha pengampun, Allah ini maha menerima, Allah maha memberi, maha. Jadi selalu tidak mungkin tidak. Siapapun apalagi orang Islam yang non muslim jaluk dikei. Nopo melih sing muslim. Orang-orang Islam sing tuh sholat yang tidak pernah sholat aja dikasih, apalagi yang sering sholat ataupun ibadah. Luweh minta, cuma kita ini malas mau ngangkat tangan. Ya Allah, ya Rabbi, berikanlah kami rizki yang halal, yang barokah, lagi berkepanjangan ya Allah. Kadang kita mau minta seperti itu aja kita malu kepada Allah. Bukan malu, kita malas untuk minta seperti itu. Minta, karena kita ini hamba. Mau kayak apapun, pangkatnya mehake kayak apa, wahai awake dhewe masih menghadap kepada Tuhan yang Maha Esa, adalah seorang hamba. Ya Allah, kami hanya orang manusia yang mempunyai banyak dosa dan salah. Ya Allah, ampuni dosaku. Allah akan mengampuni dosa orang yang meminta. Biarpun sebanyak buih di lautan, kata Allah, biarpun dosamu sebanyak buih di lautan, mudah bagiku untuk mengampunkan semuanya. Tinggal kita nih maju apa boten. Dirawati majelis-majelisipun, dirawati tempat-tempat majelisipun, diramaikan masjid-masjid, sholat 5 waktu yang benar, dekatkan diri kepada Allah. Kalau tidak bisa sendiri ya jamaah bareng-bareng kayak ngeten. Kalau tidak bisa jamaah, datangi silaturahmi sama orang-orang yang sepuh, sama orang-orang soleh, para alim ulama kita, romo-romo kiai kita, mintai doanya, mintai keberkahannya, agar hidup kita dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Wes keidalan kabeh, tinggal kita ya mau melangkah atau tidak. Insya Allah seperti itu. Kita harus tetap semangat, yaitu tempatkan diri kita kepada Allah dan Rasulnya, jaga keimanan kita. Kalau kita cinta sama tanah air, cinta ono kampung-kampungnya wae dewe, terutama keluarganya kita, jaga mereka, keluarga kita jangan sampai salah jalur. Kalau ada yang salah jalur, ojo mung diseneni tapi dibenerke. Nek mung diseneni tok iki luweh, wong sing keliru diseneni tok iki luweh. Wis jenenge keliru malah mbok senengke kuwi keliru dibebres-bebres ya awake dhewe. Kon sadar angel. Senenono habis itu dipernahkan, digenahkan. Insyaallah mari, boten enten sing ora mari, boten enten, pasti mari. Kudu sabar untuk menghadapi itu semua. Nah, baru kita mengatakan kita akan cinta kepada tanah air kita. Betul, karena Pak, kita jaga masyarakat kita, diajak sing apik, sing hidup rukun, guyub rukun, bersatu, saling membantu. Tidak ada yang membedakan satu dengan yang lain. Allah tidak pernah membedakan manusia satu dengan yang lain, kecuali derajatnya mereka dibedakan dengan iman dan takwa. Itu saja. Yang dibedakan oleh manusia adalah iman dan takwa. Siapa yang di antara kalian yang bertakwa, itu yang lebih tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah itu yang saya sampaikan untuk menyemangati khususnya diri saya pribadi dan panjenengan sedanten. Bila mana ada kemudahan untuk mengerjakan, bismillah, jangan ditunda-tunda lagi, segera dikerjakan nopo mawon yang sudah menjadi kewajiban sebagai kita, sebagai diri kita, yaitu sebagai manusia, yaitu yang suami sebagai suaminya, istri sebagai istri, anak ya sebagai anak. Jadi kita tempatkan pada tempat-tempatnya. Insya Allah dari hal itu Allah akan berikan kemudahan dari kehidupan kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah sedikit banyak yang sudah saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi masyarakat nomor ini. Gungganan Sragen, yaitu mobil khusus Sahibul Bait Bapak Tri Muhammad Anam beserta keluarga besar beliau. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan walafiat yang dawam, yang berkepanjangan, rezeki yang halal, yang barokah. Dan juga bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah datang ke sini, boten sah khawatir, langkahnya jenengan itu dihitung rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin-mungkin ketika dihitung panjenengan beserta putra-putri panjenengan, anak putune panjenengan maupun suami-suami panjenengan, dan insya Allah kampung-kampung ini diberikan keberkahan oleh Allah, dirahmati oleh Allah, dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatannya nggak ada kemiskinan. Mohon aja doa Habib jamaah khususnya Oh, ya. bisa mengamalkan apa yang Habib mau ucapkan. Nggak ada kemiskinan kan? Enten sing tangan berarti. Ada yang mau tanya, monggo tanya. Antok mana Antok? Kok buku anu kasih tanya kita. Ada kita. Udah bawa? Oh, ada bawa. Habib. Oke, pun. Monggo nek ada yang mau tanya, botol. Ini kita sarasean mawon mboten sah. Ojo wedi. Aku yo menungso yo aja pikir aku. Enten mboten. Nyantai. Kak jaluk bongon ini. Kalau sudah tidak ada yang mau tanya, Bisa oh. Punten. Mudah-mudahan aja bisa menjalankan apa yang Habib insyaallah sampaikan. alhamdulillah. Doa langsung aja. Kita tutup dengan kasidah, kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Tawwab tub alaina, ya Tawwab tub alaina, warhamna wanzur ilaina, warhamna wanzur ilaina. Ya Tawwab tub alaina, ya Tawwab tub alaina, warhamna wanzur ilaina, warhamna wanzur ilaina. Khudh yaminan an sabilil zalimin, wa dhakiyata la an maqalil mulhidin. Al-ilah al-haq rabbal arshi rabbal alamin, huwa rabbul awwalin, huwa rabbul akhirin. Ya Tawwab tub alaina, ya Tawwab tub alaina, warhamna wanzur ilaina, warhamna wanzur ilaina. Huwa rabbi huwa hasbi huwa khairur raziqin, huwa ghafarul khataya, huwa khairur rahimin. Rabbi wadkhilna jami'an fil ibadi salihin, warḍa'na wa'fu 'anna wajirna ajma'in. Ya Tawwab tub alaina, ya Tawwab tub alaina, warhamna wanzur ilaina, warhamna wanzur ilaina. Min adabin fi jahimin ursilat lil mujrimin, min usatin fasikin wa utatin kafirin. Rabbi wadkhilna jinanan uslifat lil muttaqin, idh yunadawna adkhuluha bisalamin aminina. Ya Tawwab tub alaina, ya Tawwab tub alaina, warhamna wanzur ilaina, warhamna wanzur ilaina. وصلاة الله تخشى أحمد الحادي الأمين، وعلى آل وصحبه وجميع التابعين. ما تلات قرانا جاء بالحق مبينا، ما تلات قرانا جاء بالحق المبينا. يا تواب
الدين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت غير الوارثين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة يا سيدنا يا رسول الله اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة يا سيدنا يا رسول الله اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبي الرحمة يا سيدنا يا رسول الله إنا نتوسل بك إلى الله ونتوجه بك إلى الله ونتوجه بك إلى الله يا سيدنا يا رسول الله أن تفتح لنا بكل خير وأن تفضل علينا برحمتك وأن تغفر لنا ولجميع أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبالخصوص في إندونيسيا يا الله وأن تهدي ديوننا وأن تصلح أحوالنا وتبلغ بها أملنا وتقبل بها يا رب توبتنا وانصرنا على عدونا وعدوك وقبلنا برضاك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بشر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين ya rabbal alamin. Mugi-mugi sedaya hajat-hajat kita dikabulkan maring Gusti Allah Subhanahu wa taala, hajat dunia maupun hajat akhirat, dan mudah-mudahan Allah memberikan jalan keluar yang terbaik untuk kita semua, mobil khusus untuk bangsa kita yang kita cintai ini. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk bayan itu. Oke. Tapi itu sakit anak. Oke. Sakit apa? Stroke.